Baik, selamat malam Angkatan 5. Kembali lagi kita dalam pelajaran KF ya. Oke. Tadi baru selesai kelas kah? Udah lama kah ininya selesai kelasnya? Belum ya? Belum lama ya? Oke deh kalau kayak gitu. Kita lanjut ke materi baru tentang persamaan kuadrat. Oh iya, kemarin saya sudah kasih tugas mengenai program mengenai pertidaksamaan ya, soal aplikasi. Nah itu dikerjakan sesuai dengan instruksi yang saya kasih. Ada batas pengumpulannya, batas waktu pengumpulannya ya. Oke, silakan diikuti peraturannya. Kita lanjut untuk pelajaran materi baru, persamaan kuadrat. Oke, teman-teman, ini mungkin ada yang bisa dipanggil teman-temannya. Kalau ada yang keluar mungkin bisa disuruh masuk lagi. Gimana Mbak Siti, Mbak Widya? Mungkin teman-temannya yang keluar bisa disuruh masuk lagi. Atau kita langsung lanjut aja? Memang adanya segini ya? Oke deh, kayak gitu. Kita langsung ya. Baik, kita sekarang berbicara tentang persamaan kuadrat. Seperti apa dan apa yang kita pelajari? Oh, banyak yang kerja. Oke deh, nggak apa-apa. Saya maklumi, kita langsung lanjut aja. Nah, sebenarnya di materi-materi yang lalu kita ada soal yang mengaitkan tentang persamaan kuadrat. Saya udah pernah kasih bentuk umumnya ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita mau belajar tentang lebih luas lagi tentang persamaan kuadrat. Apa aja? Yaitu kita mau tahu apa itu persamaan kuadrat. Lalu, nah, persamaan kuadrat itu memiliki akar. Karena dia kuadrat, maka akar-akarnya ada 2. Nah, bagaimana kita cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Nah, metodenya ternyata ada 3. Yaitu apa? Yang pertama, faktorisasi. Nah, ini saya udah pernah ajarin kalian tentang faktorisasi ya. Lalu tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Ini cara yang kedua untuk mencari akar. Lalu yang terakhir ada rumus ABC. Oke, itu tentang menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, lalu dari persamaan kuadrat kita bisa tentukan jenis-jenis dari persamaan kuadrat tersebut. Jenis-jenis akarnya. Lalu setelah kita menentukan jenis-jenisnya, kita juga bisa menentukan rumus, jumlah, dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Oke, seperti apa dia? Ayo, kita lihat. Oke, kita bicara tentang definisi dulu. Nih, bentuk umumnya saya udah pernah kasih nih ya. Kalau teman-teman masih ingat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, biasanya yang kita selesaikan itu yaitu kita mencari nilai X. Atau sama aja dengan akar-akarnya. Berapa sih akar dari sini? Dari suatu persamaan kuadrat? Oke. Nah, contoh persamaan kuadratnya seperti ini. 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Maka kalau misalnya disuruh tentukan A, B, dan C-nya, lihat untuk nomor 1. Lihat nih ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A untuk koefisien, A itu merupakan koefisien X kuadrat. B merupakan koefisien X dan C merupakan konstanta. Berarti kalau yang nomor 1, 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Maka A-nya itu, lihat koefisien X kuadrat berapa? Oh, lihat nih X kuadrat. Siapa koefisiennya? 2. Lalu nilai B.
B itu kan koefisiennya X. Lihat, X. Siapa koefisiennya? Oh, 4. Nah, lalu C itu konstanta. Siapa konstantanya? -1. Konstanta artinya dia nilainya berdiri sendiri. Enggak ada variabel. Makanya nggak ada CX kan, tapi C aja cukup. Karena dia konstanta. Oke, lalu X kuadrat plus 3X sama dengan 0. A-nya berapa? Lihat, koefisien X kuadrat 1. B-nya berapa? Lihat, koefisien X 3. Lalu lihat C-nya, konstantanya. Nggak ada kan? Berarti kita bisa bilang 0. Berarti kalau saya punya suatu persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x sama dengan 0. Oke, saya mau tanya, berapa A-nya? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Oke, A-nya dulu. A-nya berapa? Ya. Tapi ya, A-nya tuh 3. B-nya berarti berapa? B. B-nya berapa? Ayo, berapa B-nya? No, B-nya bukan 5. Tapi lihat, berapa ini? Minus ya. Ingat, di depan tuh ada minus. Itu nilai juga ya, minus itu ya. Jadi maka B-nya itu minus 5. Ngerti ya? Lalu C-nya berapa? Lalu C-nya berapa nilainya C? Nilai C. Iya. C-nya nilainya 0. Ya. Sekali lagi, saya kasih. Min dari 2x kuadrat tambah 3x min 1 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya berapa? Iya. Nilai A-nya min 2 ya. Nilai B-nya? Iya, B-nya 3. Lalu nilai C-nya? Nilai C-nya? Iya, benar, min 1 ya, paham ya? Oke, kita bisa lanjut. Sip, ini dia. Karena bentuk persamaan kuadrat saya udah pernah jelasin tentang ini. A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Bagaimana dengan A kurang B kuadrat? A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Itu sebenarnya gini ya, ini tuh dari sini. Ini kan karena kuadrat berarti artinya apa? A kuadrat, maaf, A tambah B dikali A tambah B. Nah, jadi A tambah B dikuadratkan itu sama aja dengan A tambah B dikali A tambah B. Lalu dikalikan satu-satu. A kali A kuadrat. A kali B, AB. Lalu ditambah B kali AB juga. Berarti AB tambah AB berapa? 2AB. Nah, sekali lagi ini. B kali B kuadrat, maka tambah B kuadrat. Sama juga dengan ini, A min B kuadrat, berarti A min B dikali A min B. Satu-satu juga dikaliin kayak gini. Nah, seperti itu dia. Lalu ini, A tambah B dikali P tambah Q. Sama satu-satu juga.
A kali P, lihat AP. Lalu A kali Q, AQ. Sudah. Lalu lagi B kali P, BP. Lagi, satu lagi. B kali Q, BQ. Paham? Coba ya, saya kasih nih. Saya P tambah Q dikali R tambah S. Nah, cara ngerjainnya gini, satu-satu. P kali R, PR tambah P kali S, PS. Karena kebetulan ini plus, maka semuanya jadi plus ya. Lalu P udah semua ke sini. Sekarang Q ke R, Q kali R, QR. Sudah. Tambah Q kali S, QS. Oke, nah seperti itu hasil perkaliannya. Berarti sekarang saya kasih soal, misalnya A tambah B dikali R tambah S. Nah, saya mau tanya, ayo, apa ini hasilnya? Silakan teman-teman. Boleh ya, dicoba ya. Oke, sudah yang jawab. Oke, kita cek. Kita cek ya. Pertama ke sini dulu, gitu ya. Apa ini? A, R. Lalu A, S. Berarti AS. Tambah B kali R. Ini ya. BR tambah B kali S, BS. Oke, jawaban teman-teman semuanya AR, AS, BR, BS. Oke, betul. Oke. Waalaikumsalam Mbak Sadia. Yuk gabung langsung ya. Teman-teman yang lain paham ya? Bisa ya? Oke. Itu tentang perkalian. Sip, sekarang kita lanjut. Sip, sekarang kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kalau saya kan udah pernah ajarin kalian metode faktorisasi, ya. Yang begini loh. Kita cari angka berapa yang kalau angka yang sama kalau dikalikan segini, lalu kalau dijumlah segini ya gitu. Itu dia metode faktorisasi. Ya, nih hasil kalinya itu adalah sama dengan A kali C. Nah, kita kan biasanya saya ajarin A kali C. Ini biasanya A-nya 1. Nah, jumlahnya itu harus sama dengan B yang tengah. Nah, ini cara dapatnya ya, gimana? Nah, sebenarnya kan saya udah pernah bilang persamaan kuadrat. Karena dia persamaan kuadrat, maka akar-akarnya ada 2. Jadi dimisalkan, kalau akar-akarnya 1x1, lalu yang kedua x2, lalu dikalikan kan sama dengan 0, oke? Nah, ini dipisahin lagi, kaliin 1 x kuadrat, lalu x1 kali x2 dan seterusnya. Nah, didapatlah ini
Makanya yang tengah ini merupakan penjumlahan hasil kedua akar si B ini. Lalu ini si C merupakan perkalian dari kedua akar. Gitu. Langsung aja deh kita. Nah, seperti ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oh iya, silakan Mbak Sadia, silakan. Oke, kita lihat x kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti kita cari angka berapa kalau dikalikan hasilnya? Kalau dikalikan hasilnya berapa? Cari dua angka kalau dikalikan hasilnya 9. Kalau dijumlah harus hasilnya berapa? Kalau dijumlah hasilnya hasilnya 0. Karena kan lihat si B kan nggak ada. Ya, koefisien X kan nggak ada, maka 0. Makanya kita cari berapa sih kalau dikalikan. Ini kan X1 kali X2. Nih kan dikali hasilnya min 9. Nih, min 9. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lanjut ya. Kalau dikalikan hasilnya min 9. Namun kalau dijumlah hasilnya 0. Kenapa 0 ya? Karena koefisien B-nya nggak, koefisien X-nya nggak ada. Si B-nya nggak ada. Kita anggap 0. Nah, kita cari. Oh, ternyata 3 sama min 3. Kita tes. 3 kali min 3 berapa? Oh, min 9. Namun kalau dijumlah 3 tambah min 3 berapa? 0. Pas dong. Pas dong kan? Makanya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadi, X tambah 3 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka, untuk X1 sama dengan min 3, untuk X2 sama dengan 3. Ya, saya udah pernah ajarin nih, jangan lupa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi contoh. Sekarang, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4x min x kuadrat sama dengan 0. Saya tanya ini, dari sini, 4x min x kuadrat sama dengan 0. Nilai apa yang nggak ada di sini? Dari bentuk persamaan kuadrat ini, nilai apa yang nggak ada? Ayo, saya tanya. Nilai apa yang nggak ada dari bentuk persamaan kuadrat? Bukan nilai B. B itu apa? Koefisien X. Ini X ada. Berarti yang nggak ada itu apa? Ya, jangan lupa ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. AX kuadrat, A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstanta, nilai berdiri sendiri tanpa variabel. Nah, saya tanya untuk bentuk persamaan kuadrat ini yang nggak ada apa? Kenapa Mbak Widya? Ada yang salah? Ada apa ini ya? Oh, oke, saya bisa lanjut ya? Yuk, fokus dulu yuk. Ayo, saya mau tanya dari bentuk persamaan kuadrat ini. Nilai apa yang nggak ada di sini? Jangan lupa bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk 4x min x kuadrat, saya tanya lagi deh, satu-satu. Nilai A-nya berapa? Untuk bentuk persamaan kuadrat ini, nilai A-nya berapa? Ayo, kalian harus bisa paham nilai A, B, dan C-nya. Karena ini, untuk contoh soalnya, soal-soal penerapannya itu bergantung dengan nilai A, B, dan C. Ya, jadi harus bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Kalau kalian aja nggak bisa menentukan nilai A, dan B, C-nya, bakalan susah mengerjakan soal selanjutnya. Ya, ayo, saya mau tekankan lagi tentang bentuk umumnya A,
kuadrat kan gitu, plus bx plus c. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian hafalin ini aja, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Lalu samakan dengan persamaan kuadrat yang mau kalian tentukan. Lihat ini deh, lihat ini kan x kuadrat nih, ax kuadrat. Nah kita lihat di ini kita, di soal kita, mana yang ada x kuadratnya? Yang ada x kuadrat kan depannya a nih, mana yang ada x kuadratnya? Oh ini, berarti a-nya berapa? Ya, jadi belum tentu x kuadrat itu selalu di depan, bisa aja paling belakang. Ngerti teman-teman ya? Jadi apa? Lihat x kuadrat, ax kuadrat. Lihat untuk di sini, berarti berapa koefisien x kuadrat? Iya benar, min 1. Dari mana ini? X kuadrat siapa depannya? Min 1. Ngerti ya? Teman-teman ya, bisa ya? Untuk A, berarti koefisien dari X kuadrat atau nilai A itu berapa? Min 1. Dari sini, min 1. Lalu nilai B-nya? Nilai B-nya? Lihat, B itu apa sih? B itu koefisien X, nilai di depan X. Nilai di depan X siapa? Oh, lihat depan X. Oh, 4. Berarti koefisien X atau nilai si B sama dengan 4. Nah, sekarang si C. Berapa si C? 0, karena nggak ada di sini. Jadi kita anggap dia 0. Ya, paham ya? Bisa ya? Oke, sekali lagi, sebentar saya kasih. 3x min 6 min 7 x kuadrat sama dengan 0. Oke, 3x dikurang 6 dikurang 7x kuadrat sama dengan 0. Yang saya tanya, nilai A berapa di sini untuk persamaan kuadrat ini? Berapa nilai A? Ayo, jangan ini ya, perhatikan tanda perhatikan. Iya benar, min 7 ya. Untuk nilai A atau koefisien dari X kuadrat itu min 7. Nilai si B, berapa nilai si B? Nilai si B, iya benar, 3. Bagaimana dengan nilai si C? Iya benar, min 6 ya. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut berarti. Untuk ini, kembali ke soal ya. Soalnya ini 4x min x kuadrat sama dengan 0. Kita sudah tentukan nilai A, B, dan C. Nah, sekarang kita mau mencari nilai berapa ya? Nah, lihat, ini kan karena ada sama-sama x. Ini kan 4x min x kuadrat, ada sama-sama x. Berarti nilai si x ini bisa kita keluarin. Keluarin maksudnya seperti ini. X dikali 4 min x sama dengan 0. Karena sama aja, kalau dikalikan ke dalam berapa? X kali 4, 4x. Kalikan ke dalam lagi, x dikali min x berapa? Min x kuadrat sama dengan 0. Sama ya? Oke, berarti x dikali 4 min x sama dengan 0. Lalu x sama dengan 0, ya ini, x ini, langsung ke sini sama dengan 0. Atau 4 min x sama dengan 0. 4 min x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Maka akar-akarnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Seperti itu dia. Paham ya? Bisa ya? Mbak Widya, saya mau minta nanti nama-nama yang hadir ya untuk kelas hari ini.
Soalnya ini kayaknya ada ini nama yang nggak saya kenal ini. Ya, oke Mbak Wit ya, saya minta ya. Oke, makasih banyak. Yuk kita lanjut. Oke, sekarang saya yakin sebenarnya teman-teman udah pada bisa sih nih. X kuadrat min X min 6. Kita cari angka berapa kalau dikalikan hasilnya min 6. Ya, min 6 dari mana Kak? Dari sini dong. Lalu kalau dijumlah hasilnya min 1. Saya mau tanya dulu. Nilai A di sini berapa untuk persamaan kuadrat ini? Sebutin nilai A, B, dan C-nya. Ayo. Ayo, sebutin nilai A, B, dan C. Berapa nilai A-nya? Untuk X kuadrat min X min 6. Ayo teman-teman. X kuadrat min X min 6. X kuadrat min X min 6. Ayo, siapa yang bisa jawab? X kuadrat min X min 6. Berapa A-nya? Berapa B-nya? Berapa C-nya? Dari Mbak Sri katanya A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Yang lain? Ayo. Dari Mbak Saryanti juga sama. Iya bener ya, A-nya itu 1. Lihat koefisien X kuadrat 1 depannya. Si B, koefisien dari si X siapa? Min 1. Si C, konstanta tanpa variabel siapa? Min 6. Oke, sekarang kita mau cari faktornya. Cari angka. Berapa kali berapa hasilnya min 6, tapi dengan angka yang sama. Kalau dijumlah hasilnya min 1. Ayo cari berapa? Berapa ya? Ayo, saya yakin teman-teman pada bisa. Angkanya lebih susah dari sini, kemarin juga pada bisa kok. Yuk, angka berapa? Ada yang bilang dari Mbak Sri 2 dan min 3. Dua dan min 3. Yang lain? Nggak ada yang mau nyumbang nih. Selamat malam Mbak Susi. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Ayo. Iya, benar jawaban Mbak Sri. Yaitu 2 dan min 3. Karena 2 kali min 3 min 6. 2 tambah min 3 min 1. Berarti X 2 dan min 3 ya, plus 2 kali X min 3 sama dengan 0. Maka untuk ini X-nya kita dapat berapa? X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan, ayo,
X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan benar, min 2. Atau X sama dengan berapa? X min 3 sama dengan 0. Iya, X sama dengan 3 ya. Jadi akar-akarnya itu yaitu min 2 ini dan 3. Itu akar-akarnya. Paham? Ya. Nah ini, maka akar itu 3 dan min 2. Oke? Oke, lanjut. Oke, sekarang 2x kuadrat tambah 3x min 35. Dua x kuadrat tambah bentar tambah 3x min 35 sama dengan 0 ya. Saya mau tanya dulu, nilai A nya berapa, nilai B nya berapa, nilai C nya berapa? Ayo. A itu koefisien x kuadrat, B koefisien si x, C itu konstanta tanpa variabel. Dari Mbak Sri, A nya 2, B nya 3, C nya min 35. Dari yang lain? Iya, bener ya. A nya itu 2, B nya itu 3, C nya itu min 35. Oke, sekarang kita mau memfaktorkan. Lihat, koefisien x kuadratnya itu 2, bukan 1. Ya, biasanya kita ngerjain kalau koefisien x kuadratnya 1. Nah, sekarang ini 2. Berarti kalau koefisien dari x kuadratnya itu atau A-nya itu bukan 1, ya, bukan 1, kamu harus kalikan dulu 2 kali konstanta. Koefisien si x kuadrat atau A dikali C. C itu ini kan berapa? Min 70 kan? 35, min 35 kali 2. Lalu nilai si B berapa? 3. Kita cari angka berapa kalau dikalikan hasilnya min 70. Namun dengan angka yang sama kalau dijumlah dia berapa? 3. Ayo, kira-kira angka berapakah dia? Ya, ini paham ya? Lihat ya. Jadi kalau kita memfaktorkan, kita harus lihat dulu koefisien si x kuadrat ini berapa. Kalau dia bukan 1, kamu harus kalikan dulu ke C, ke ujung ini kalikan ke konstanta. Ya, karena dia bukan 1. Tapi kalau 1 ya tinggal lihat aja yang paling belakang siapa. Itu gunanya untuk memfaktorkan. Oke, lanjut. Berapa nih? Dari Mbak Susi, 10 sama min 3. 10 kali min 3, min 30 Mbak Susi. Sepuluh dan min 7, benar. Kenapa bisa gitu? 10 kali min 7 berapa? Min 70. 10 ditambah min 7. 10 bayar 10, utangnya 7. Sisa apa? 3. Bener ya? Berarti kalau kita bisa buat, berarti 2x kuadrat tambah 10x min 7x ya. Jadi kita bentar maaf. Jadi kita ganti si 3x nya
ganti dengan 10 sama si min 7. Karena kan 10x kurang 7x berapa? 3x juga kan? Sama kan? Nah itu, jadi kita ganti. Min 35 sama dengan 0. Oke, sudah, ini langkah pertama. Langkah kedua, lihat. Yang satu apa? 2x kuadrat tambah 10x. Angka berapa ini dia yang punya sama? Jadi bisa kita keluarin. Sama-sama punya berapa ini faktornya? 2x kuadrat tambah 10x. Dia punya faktor berapa? Mereka berdua. 2x kuadrat tambah 10x. 2x. Kenapa bisa gitu? Ini saya tunjukin. Nah, kita buka kurung. 2x dikali berapa supaya jadi 2x kuadrat? Ayo, 2x kali berapa supaya jadi 2x kuadrat? X. Paham ya? 2x kali x berapa? 2x kuadrat. Lanjut. Tambah. 2x kali berapa supaya jadi 10x? Lima. Ya, 2x kali 5 kan 10x. Paham ya? Jadi kita cari faktor berapa nih mereka berdua ini. Kalau dikalikan tuh hasilnya tuh ini juga gitu loh. Coba yang ini yang sebelahnya. Jadi 7x sama min 35. Punya faktor berapa mereka berdua? Ya. Jadi diharapkan x plus 5 ini juga di sini x plus 5. Nah, jadi di sini angka berapa dia? Supaya kalau dikalikan ke dalam hasilnya ini juga. 7x min 7x sama min 35. Ayo, berarti angka berapa di sini? Di luar ini. Min 7 ya? Kita tes. Kita tes. Min 7 kali x, lihat. Min 7x. Benar kan? Min 7 kali 5 berapa? Min 35. Pas ya? Ya? Ini paham ya sampai sini ya? Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kita cari faktornya. Jadi kalau mau jadi kita pakai sifat aljabar. Jadi x plus 5, ini juga x plus 5. Jadi ujung-ujungnya begini. 2x min 7. Ambil sifatnya, x plus 5. Ambil 1. X plus 5 sama dengan 0. Oke, berarti ini untuk yang ini dulu. 2x min 7 sama dengan 0. 2x min 7 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 7. Maka x sama dengan berapa? 7 per 2. Lalu ini x plus 5 sama dengan 0, maka x sama dengan, langsung ayo berapa? X plus 5 sama dengan 0, maka x sama dengan x plus 5 sama dengan 0. Iya, min 5. Paham ya? Ini dapat x sama dengan 7 per 2, paham ya? 2x sama dengan min 7 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 7. Ya, seperti biasa ya. Aljabar biasa. X sama dengan 7 per 2. Ya, maka nilai atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah 7 per 2 dan min 5. Gitu dia. Paham ya? Bisa ya? Oke, yuk kita lanjut lagi. Sekarang 2x kuadrat min 5x min 3. 2x kuadrat min min 5x
min 3 sama dengan 0. Ayo, 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Ayo, saya mau tanya, berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C? Ayo. Berapa? Dua x kuadrat min 5x min 3. Iya, nilai A-nya nilai A-nya 2. Nilai B-nya min 5. Nilai C-nya min 3. Oke, sekarang kita cari faktornya. Ayo. Lihat ininya, koefisien x kuadratnya bukan 1, berarti harus diapain? Koefisien x kuadratnya bukan 1. Ayo, berarti angka berapa aja mau kita cari nih? Berapa kali berapa? Angkanya, kalau dikalikan hasilnya berapa? Ayo, ayo. Lihat koefisien x kuadratnya. Berarti kita harus cari 2 angka. Kalau dikalikan hasilnya berapa? Iya, min 6. Karena 2 kali min 3 kan? Kita kalikan dulu. Lalu kalau dijumlah hasilnya berapa? Kalau dijumlah hasilnya berapa? Iya, min 5. Ayo kita cari angka itu. 2 angka. Ayo, angka berapa? Kalau dikalikan hasilnya min 6. Kalau dijumlah hasilnya min 5. Ayo teman-teman. Ngantukkah kalian? Apakah kalian ngantuk? Apakah kalian lelah? Dari Mbak Saryanti, min 2 dan min 3. Kita tes. Oke, semuanya ya pada min 2 dan min 3 ya. Kita tes. Min 2 kali min 3 berapa? Min 6. Min 2 tambah min 3 berapa? Min 5. Pas ya. Berarti kita mulai kerjakan. Berarti 2x kuadrat. Nah, kita ganti min 5x-nya dengan ini, dengan angka ini, min 2 sama min 3. Berarti min 2x min 3x min 3 sama dengan 0. Min kali min plus, oh iya ya, bener ya. Iya, salah ini. Bener salah. Berarti bukan itu. Berarti bukan itu. Ayo kita cari angka berapa ini ya. Min
Oh iya benar, 1 dan min 6. Iya kan? Satu dan min 6. Ya enggak? 1 kali min 6 berapa? Min 6. 1 ditambah min 6. 1 utangnya 6. Bayar 1 utangnya 6. Min 5. Ngutang 5 ya. Berarti 1 dan min 6. Ayo. Berarti kita ganti min 5-nya dengan ini, 1 dan min 6. 1 berarti kita anggap X ya. Berarti 2X kuadrat min X tambah X nih ya, min 6X. Ini kan positif, plus 1, berarti ini plus X. Min 6X min 3 sama dengan 0. Ya kan? 2X kuadrat plus X. Dia sama-sama punya apa? Dia sama-sama punya apa? Ayo, angka berapa faktornya? Punya X ya? Berarti X keluar ya? Berarti di dalamnya tinggal apa dong? Berarti di dalamnya tinggal apa? Ayo, supaya jadi 2X kuadrat tambah X. Berarti X dikali berapa supaya jadi 2X kuadrat? Supaya jadi 2X kuadrat. 2X. Oke? Plus berapa? Supaya jadi X kali berapa supaya jadi X? X kali berapa supaya jadi X? 1. Betul ya? Sip, sudah. Sekarang tinggal yang bagian ini. Tinggal yang bagian ini. Lihat, ini harus sama dengan 2X tambah 1. Harus sama ini. Oke, berarti ini kita tinggal cari nih. Ini angka berapa supaya jadi min 6X min 3. Berarti angka berapakah ini? Berapa dikali 2X supaya jadi min 6X? Berapa? Min? Iya, min 3. Masa sih min 3? Yuk kita tes. Min 3 kali 2X. Oh, min 6X. Betul. Min 3 kali 1. Berapa? Oh, min 3. Betul. Berarti sudah pas. Sudah pas ya? Yaudah kita gabungin. Apa berarti di sini? Berarti di sini apa? Ayo. Berarti jadi berapa ini? Ayo, saya mau tanya dulu. Berarti langkah selanjutnya? Iya, benar. X min 3. Terus? Berarti satu lagi? Satu lagi? Satu lagi? 2X tambah 1 sama dengan 0. X min 3 dari mana? Dari sini. Dia digabungin. Yang di luar ini kan letaknya di luar nih. Kita gabung. Sudah? Lihat ini 2X tambah 1, ini 2X tambah 1. Kita ambil 1. Jadilah ini. Sekarang langkah selanjutnya kita carilah akarnya. X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Oke. Sekarang 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 1-nya kita pindah ke kanan. Jadi min 1. Paham? Ini paham ya? Paham ini ya? Kenapa bisa begini? Ngerti ya kenapa bisa begini ya? Aljabar biasa loh. Berarti X sama dengan min setengah. Berarti gimana kesimpulannya? Akar-akar dari bentuk persamaan kuadrat 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0 adalah 3 dan min setengah. Gitu. Ya, jadi ini proses mencari akar-akar persamaan kuadrat. Paham? Bisa ya? Saya teman-teman ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita lanjut nih, ada yang mau saya tanya.
Ini teman-teman semua di sini pakai nama asli. Ini kok saya ada nama samaran? Apa ini nama apa ini? Nama beneran nih siluman harimau nih. Saya penasaran nih siapa sih? Ya, saya mau sekali lagi kasih nama asli ya. Saya kepo juga sih sebenarnya, agak mengganggu juga, siapa sih dia ini? Ngomong dong siluman harimau. Beneran loh, saya penasaran loh. Nanti masalahnya Mbak Widya bingung mau absen, masa iya ngasih nama ke saya siluman harimau? Padahal di absen kagak ada siluman harimau. Oh udah tahu Mbak Widya. Oh oke. Hebat Mbak Widya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya pemfaktoran tadi itu baru metode pertama. Iya Mbak, bener serem, saya serem nggak? Padahal lama doang ya kan. Oke lanjut ya. Jadi metode pemfaktoran itu tadi ada 3 kan? Kita udah belajar yang pertama tadi. Pemfaktoran. Metode mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Tadi yang pertama kita udah belajar tentang pemfaktoran. Nah sekarang yang kedua, metode yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna itu dia punya langkah-langkah begini. Itu langkah pertama, intinya begini, melengkapkan kuadrat sempurna itu tadi yang bentuknya ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita akan ubah bentuknya seperti ini, x tambah p dikuadratkan sama dengan q. Langkah-langkahnya begini, pastikan koefisien dari x kuadrat ini harus 1. Jadi A-nya tuh harus 1. Kalau belum 1, kita harus bagi persamaan kuadratnya ini supaya bilangannya si A ini jadi 1. Nah, udah. Setelah sudah 1, lalu kita tambahkan ruas kiri dan kanan dari setengah koefisien dari si x. Misalnya, koefisien si x ini, misalnya si B, itu ada 4. Nah, berarti kita harus tambahkan setengah dari 4 itu. Setengah dari 4 berapa? 2. Berarti kita tambah 2, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Oke, langsung ke contoh deh, biar jelas. Oke. Nah, nih. Contoh ya. Soalnya x kuadrat sama dengan min 9 sama dengan 0. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Lihat, koefisien x kuadrat sudah 1 belum? Koefisien x kuadrat sudah 1 belum? Ayo, saya tanya, x kuadrat min 9 sama dengan 0. Sudah 1 ya? Oke, langkah pertama sudah. Langkah kedua, kita pindahkan si konstanta ke kanan. Kita pindahkan konstanta ke kanan. Berarti 9-nya jadi ke kanan. Berarti x kuadrat sama dengan 9. Nih, x kuadrat sama dengan 9. Sudah? Karena yang diminta kan bentuknya supaya jadi x tambah p kuadrat sama dengan q. Nah, sebenarnya kita harus ngebentuk ini. Ternyata sudah. X kuadrat sama dengan 9. Sudah, berarti langsung x kuadrat sama dengan 9, maka x sama dengan plus minus akar dari 9. Ini kan kuadrat, pindah ke kanan, lawannya jadi akar ya. Jadi kebalikan dari kuadrat itu akar. Paham? Kebalikan dari kuadrat itu tuh akar.
maka X sama dengan plus minus akar dari 9. Plus minus akar 9. Akar 9 itu berapa? Artinya gini, berapa kali berapa supaya jadi 9? Angkanya harus sama. Berapa kali berapa, kalau dikalikan itu hasilnya 9 dengan angka yang sama. Itu berapa? 3. Ya, plus minus 3. Kenapa bisa plus minus 3? Begini, kita tes. 3 kali 3 berapa? 9. Min 3 kali min 3 berapa? 9 juga. Memenuhi kan? Memenuhi berarti. Maka nilai si X itu bisa min 3, bisa juga 3. Paham? Bisa ya? Ngerti ya? Maka kalau saya tanya, akar dari 4. Oh, maaf. Berarti kalau saya tanya X kuadrat sama dengan 4, maka X itu bisa, nilainya bisa berapa? Kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X plus minus 2. Karena 2 kali 2, 4. Min 2 kali min 2, 4 juga. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Berarti ini plus minus 2. Berarti lagi saya tanya lagi, kalau X kuadrat sama dengan 49, maka X sama dengan berapa? Ayo. Plus minus 7. Ya. Karena 7 kali 7 49, dan min 7 kali min 7 juga 49. Arti ya, teman-teman ya? Bisa ya? Oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4x min x kuadrat sama dengan 0. Kita pakai dengan metode yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, pemfaktoran, sudah. Yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, sekarang kita tentukan nilai A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 0 ya. Saya anggap kalian sudah bisa untuk menentukan nilai A, B, dan C. Nah, sekarang kita harus buat dulu bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kita susun dulu ini. Ini diubah bentuknya jadi X kuadrat min 4X sama dengan 0. Lihat, ini kan harusnya kan min X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Gitu kan? Ini kita kali dengan, maaf, kita bagi dengan min 1. Tujuannya apa? Tadi ingat syaratnya apa? Kita harus buat koefisien dari X kuadrat itu 1. Nggak boleh yang lain. Ya kan sebenarnya harusnya kan min X kuadrat tambah 4X dong. Tapi ternyata ini ditulisnya jadi apa? X kuadrat min 4X. Karena permintaan untuk metode ini melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien X kuadratnya harus 1. Maka kita bagi dengan min 1. Berarti ini min bagi min 1 jadi apa? Jadi plus. Berarti plus X kuadrat. Lalu 4X dibagi min 1. Min jadi min dong. Plus bagi min kan jadi min dong. Berarti min 4X sama dengan 0. 0 kalau 0 nggak ngaruh dibagi min ya. Tetap dia kan bilangan netral. Paham? Sampai sini paham? Untuk step pertama paham ya? Step pertama paham ya? Ayo. Ayo, saya mau tanya dulu nih. Kalau paham biar kita lanjut. Oke, saya nggak paham berarti. Oke, yang kedua. Kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien B dikuadratkan. Lihat. Koefisien B di sini berapa? Koefisien B di sini berapa? Ayo. Di sini koefisien B berapa?
min 4 dari sini. Maaf 4 ya, 4 ya, maaf ya, 4 ya. Koefisien B berapa? 4 ya. Oke. Lalu kita buat setengah dari koefisien B itu dikuadratkan. Berarti setengah dikali 4 dikuadratkan. Maka 4 setengah kali 4 kan 2. 2 kuadrat berapa? 4. Maka jadi plus 4 plus 4. Jadi ditambahkan kedua ruas plus 4 plus 4. 4-nya dari mana? Dari sini. Setengah dari koefisien B dikuadratkan. 4. Maka tambah 4 tambah 4. Dah, selesai tahap kedua. Nah, sekarang kita buatlah ke bentuk ini, kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu sebenarnya bentuknya kayak gini. Nah, kita lihat. Setengah dari koefisien B itu kan sebenarnya berapa? Setengah dari koefisien B kan 2. Kan B-nya 4. Setengahnya berapa? 2. Berarti X min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Karena gini, X kuadrat min 4X tambah 4 itu kan X min 2 kuadrat. Coba deh kamu jabarkan X min 2 kuadrat itu tuh sama dengan ini. Sudah? Berarti ini sudah. Setelah itu, X min 2, ini kuadratnya ini pindah ke kanan. Berarti kebalikannya apa? Akar. Berarti plus minus akar 4. Berarti ada 2 nih. Berarti X min 2 itu hasilnya akar 4 kan 2. Bisa 2 atau X min 2 hasilnya bisa min 2. Maka untuk yang pertama, X sama dengan 2, pindah ini min 2 ke kanan. 2 tambah 2. Atau X bisa juga apa? Min 2 ini pindah ke kanan, tambah 2. Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan 0. Jadi akar-akarnya ialah X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, ini untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Masih bingung? Yuk, oke. Kita cari lagi ya. Ada soal lagi kok. Ada contoh soal lagi. Oke. Sekarang X kuadrat min X min 6. Plus min ini ya maksudnya. Yang ini, plus min ini. Ya bukan? Yang ini bukan? Ini maksudnya begini, nilainya itu bisa plus, bisa minus. Jadi ada dua nilai. Karena saya bilang tadi, kan nilai dari akar 4 itu, akar 4 kan sebenarnya nilainya 2. Tapi dia bisa plus, bisa minus. Jadi bisa plus 2, bisa minus 2. Kenapa bisa begitu? Karena kita tes tadi. Plus 2 kali plus 2, 4. Namun, min 2 kali min 2 juga 4. Berarti nilainya bisa plus, bisa minus kan gitu. Bisa plus 2, bisa minus 2. Itu makanya bisa dibuat ini tanda aja sih sebenarnya. Plus minus. Ini tuh hanya simbol kalau nilainya itu bisa 2. Gitu. Ya. Oke ya, Mbak Saryanti ya. Oke deh. Oke. Lagi ya. Untuk metode yang kedua ini, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, ingat kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Saya anggap kalian udah bisa. Oke ya, A, B, dan C. Oke, lalu lihat koefisien X kuadratnya. Sudah 1 belum? Koefisien X kuadrat sudah 1 belum? Ayo, jawab. Langkah kedua, koefisien X kuadrat sudah 1 belum? Sudah. Oke, kita bisa lanjut langkah kedua. Jika sudah, ini sudah ya. Konstanta dipindahin ke kanan. Berarti 6 kita pindahin ke kanan. Maka X kuadrat min X sama dengan 6. Oke, ini. Sudah. Nah, sekarang lihat.
Koefisien B apa? Min 1. Kita harus tambahkan kedua ruas setengah dari koefisien B dikuadratin. Berarti setengah dikali, lihat koefisien B berapa? Min 1. Setengah kali min 1 dikuadratin. Setengah kali min 1, min setengah. Min setengah dikuadratin berapa? 1/4. Min kali min kan positif. Maka kita tambah kedua ruas 1/4. Berarti tambah 1/4. Ini juga tambah 1/4. Sudah? Nah, jika sudah, nah baru kita buat angka yang di sini. Kenapa ini bisa min setengah? Dari setengah kali min 1, kan min setengah. Min 1 tadi kan koefisien B, setengah kali min 1, berarti min setengah. Berarti X min setengah kuadratin sama dengan ini, 6/4. Dari 6 tambah 1/4. Sudah, X min setengah. Lalu nih kuadratnya pindah ke kanan. Lawannya jadi apa? Jadi akar. 6/1/4 kan artinya 25/4. Berarti akar dari plus minus akar dari 25/4. Maka kan gini nih. Ini kan berarti akar kan plus minus 25/4. Berarti ini bisa jadi plus minus akar 25 berapa? Ayo saya tanya, akar 25 berapa? Lima. Akar 4 berapa? 2. Jadi jawabannya plus minus 5/2. Udah, berarti nih. Maka X min setengah sama dengan plus minus 5/2. Berarti bisa plus bisa minus. X min setengah sama dengan 5/2 atau X min setengah sama dengan min 5/2. Dicari deh. Maka X sama dengan 6/2. 6/2 kan 3. Atau X sama dengan min setengah. X min setengah sama dengan 4/2. Berarti X sama dengan min 2. Paham? Bisa ya? Bisa ya? Gak apa-apa pertama bingung. Nanti kalau diulang lagi saya pasti bisa. Oke? Nah, saya harap sih teman-teman sih coba gitu kan. Ini kan titik kita di awal kan kita sudah cari ini, akar-akar ini pakai metode pemfaktoran. Nah, coba teman-teman cari pakai melengkapkan kuadrat sempurna, metode kedua. Sama nggak sih hasilnya sama dengan metode pemfaktoran yang kita cari pertama? Gitu. Tapi kalau pakai ini. Nah, itu sama dengan ini juga. Coba teman-teman tes, sama nggak hasilnya kalau ngerjain pakai melengkapkan kuadrat sempurna? Karena kita tadi kan udah cari pakai pemfaktoran. Sama nggak sih hasilnya antara melengkapkan kuadrat sempurna dengan pemfaktoran? Harusnya hasilnya sama. Coba teman-teman cek aja. Ya, kalau hasil udah sama berarti kerjaan teman-teman udah benar. Oke? Oke, lanjut. Nah, sekarang metode yang terakhir. Metode yang terakhir yaitu rumus ABC atau ABC formula lah nama kerennya, rumus ABC. Nah, rumusnya itu begini sih, ini sih dihafal. X yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. A, B, dan C nya ini merupakan ini dari bentuk persamaan kuadrat. Tinggal masukkan aja sih, tinggal disubstitusi, nilai A-nya berapa masukin, nilai B-nya berapa masukin, nilai C-nya berapa dimasukin gitu.
contoh ya. Rumusnya ini begini. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, kita masukin, kita cari. Min B, B-nya berapa di sini? B-nya berapa di sini? Ayo. Dari bentuk persamaan kuadrat ini, B-nya berapa? Nol. Berarti nggak ada ya? Berarti langsung. Berarti plus minus. Berarti B-nya nggak ada ya, oke. Lalu B kuadrat. Berarti ini 0 juga. Minus 4 dikali, kan 4 kali A. A-nya berapa di sini? A-nya berapa? Satu dikali C-nya berapa? Min 9 per 2 kali 1 A-nya ya, sama dengan plus minus akar dari 0 dikurang, ini min 4 kali 1 kali min 9, berarti berapa nih? Min 4 kali 1 kali min 9. Min 4 kali 1 kali min 9. Ayo, berapa? Min 4 dikali 1 dikali min 9. Ayo, berapa? Berarti ini jadi plus 36. Per 2 kali 1, 2. Berarti sama dengan 0 plus 36. 0 plus 36 kan berarti akar 36. Akar 36 berapa? Akar 36 berapa? 6. Berarti plus minus 6 dibagi 2. Berarti bisa berapa? Bisa 6 bagi 2 atau bisa min 6 bagi 2. Gitu kan? Gitu kan? Maka hasilnya bisa berapa aja? Ayo, hasilnya berarti bisa berapa aja? Hasilnya berarti bisa berapa? Kan 6 bagi 2 atau min 6 bagi 2. Berarti berapa aja hasilnya? Ayo. Iya. Berarti bisa 3. Bisa juga min 3. Paham ya? Bisa ya? Jadi kalau rumus ABC, yang penting kamu hafal rumusnya aja. Selebihnya itu pasti bisa ngerjain. Oke? Nah, ini saya harap juga nih teman-teman dicoba. Dapat nggak? Pas nggak hasilnya sama dengan ini? Coba teman-teman coba. Nanti. Ya, seperti ini juga nih. Ini dicoba. Sama nggak sih dengan yang dua metode yang udah kita lakukan tadi? Kamu cari pakai rumus ABC, kamu cari pakai melengkapkan kuadrat sempurna, kamu cari pakai faktor, sama semua nggak? Hasilnya harusnya sama. Kalau kalian udah mendapatkan hasil yang sama semua, berarti jawaban kalian udah betul. Oke? Oke. Nah, sekarang kita ke bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Nah, ternyata akar persamaan kuadrat tuh punya jenis-jenis loh. Ada 3 jenis. Yang pertama,
jika diskriminan itu, jadi jenis-jenis akar ini, jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Nilai A, B, dan C didapat dari bentuk persamaan kuadrat itu sendiri. Ya, dari bentuk umum persamaan kuadrat itu. Jadi, kalau nilai diskriminannya dari sini yang kita dapat lebih besar dari 0, maka sifat dari persamaan kuadratnya itu, akarnya itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Kalau diskriminannya lebih dari 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat itu punya akar yang sama atau akarnya kembar. Tapi gimana kalau diskriminannya kurang dari 0? Berarti akar tersebut punya akar yang tidak real atau imajiner. Oke, kita langsung ke contoh biar langsung paham. Ya, jadi ini harus dihafalin. Diskriminan lebih besar dari 0 itu akar-akarnya gimana, sama dengan 0 akar-akarnya gimana, kurang dari 0 sama akar-akarnya gimana, gitu ya. Oke. Contoh nih, x kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita cari dulu diskriminannya. Rumusnya ini, b kuadrat min 4 kali AC. Lihat b-nya kan 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya berapa? A kan koefisien x kuadrat 1. 4 kali 1 kali C-nya berapa? Min 9. Atau dikaliin min 4 kali 1 kali min 9. 36. Berarti diskriminannya sama dengan 36. Diskriminannya sama dengan 36, berarti gimana? Diskriminannya lebih besar dari 0 dong. Ya kan? Berarti akar-akarnya gimana? Real yang berbeda. Jadi persamaan kuadratnya punya dua akar real yang berbeda. Nah, oke, saya mau kasih soal sama teman-teman. Nah ini, kalau persamaan kuadratnya ini, x kuadrat min 6x tambah 9. Ayo, gimana jenis akar-akar persamaan kuadratnya? Nilai diskriminannya gimana? Ayo, coba. X kuadrat min 6x plus 9. Ayo. Sip. Diskriminannya sama dengan 0. Berarti kalau diskriminan sama dengan 0, dia punya akar gimana? Kalau diskriminan sama dengan 0, dia punya akar gimana? Lihat, kembar. Akarnya kembar atau akarnya sama. Kembar itu maksudnya gimana? Ayo, coba kita cari akarnya. Ayo, coba kita cari. Berarti ini kita dapat diskriminan sama dengan 0. Berarti dia punya akarnya kembar. Jadi maksudnya kembar itu gimana sih? Ayo kita cari akarnya. Berarti kita cari berapa kali berapa hasilnya 9, kalau dijumlah hasilnya min 6. Berarti berapa-berapa? Ayo. Berarti angka berapa aja? X kuadrat min 6x tambah 9. Ayo. Angkanya berapa aja? Ayo. Angka berapakah dia kalau dikalikan 9 kalau dijumlah min 6?
berapa? Min 3 dan min 3 ya. Ya kan? Berarti X min 3 dan X min 3. Karena kan min 3 kali min 3 9. Min 3 tambah min 3 kan 6. Berarti X-nya berapa aja? Kembar kan? X-nya itu 3. Dua-duanya itu 3. Iya kan? Nah, ini namanya akarnya kembar. Dia tetap punya dua akar, cuman dia kembar, sama. Nah, jadi dari kita menentukan nilai diskriminan aja, kita hitung nilai diskriminan, kita bakal tahu, oh nih, akar-akarnya pasti bakal ini nih. Karena diskriminannya sama dengan 0, pasti akarnya kembar. Nah, kalian belum hitung akarnya, kalian udah tahu jenis akarnya apa. Nah, ngerti ya? Ngerti jadi maksudnya ya? Jadi dari nilai diskriminan, kalian udah tahu jenis akar dari persamaan kuadrat itu apa. Oke? Paham ya? Paham ya? Jadi maksud nilai diskriminannya itu? Ayo, siapa yang paham? Boleh loh bilang paham. Ayo. Takutnya nanti temen-temen nggak paham, jadi saya bingung. Paham ya? Jadi tahu ya gunanya nilai diskriminan itu? Ya? Oke. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Jangan lupa tugas pertama dari saya itu per tidak sama linear kemarin soal aplikasi jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan batas waktunya. Oke? Oke, terima kasih buat kehadiran teman-teman. Selalu semangat, diulang-ulang lagi. Kalau ada waktu, boleh diulang-ulang lagi, ya. Oke? Jangan pernah bosan untuk belajar, oke? Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat.